Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Tofu. Film ini menceritakan sebuah kacang atau sebuah tahu yang mendapat kekuatan dewa dan melatih dirinya agar menjadi master kungfu terkuat dan menjadi seorang dewa. Nah, apakah kekuatan kungfu Tofu ini lebih kuat dari Master Po? So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan kacang hidup bernama Dofu yang sedang berlatih ilmu dewa agar dia diangkat menjadi dewa seperti panutannya Dewa Liyuan. Namun temannya bernama Dosu tidak ingin lagi berlatih ilmu dewa nih, karena banyak bangsa mereka yang menghilang atau menjadi gila setelah mempelajari ilmu dewa. Dan sekarang tersisa hanyalah Dofu, satu-satunya kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Kemudian scene berpindah nih ke masa lalu. Diceritakan seorang raja Huainan yaitu Liyuan yang berlatih ilmu dewa. Tiba-tiba sebuah batu meteor jatuh yang dia yakini berasal dari negeri dewa. Dia membuat batu itu menjadi tungku ajaib. Dia memasukkan tanaman kacang untuk obat keabadian. Namun kacang-kacang itu menjadi hidup dan menjadi sebuah bangsa kacang. Mereka sangat menghormati Liyuan sebagai guru mereka. Dan tanpa disengaja mereka menciptakan makanan yaitu tahu. Di situ Liyuan mengajarkan para bangsa kacang ilmu dewa dan terlihat salah satu dari mereka yaitu Dofu yang selalu berusaha keras mempelajari ilmu dewa. Namun dia belum menguasai apapun nih dari ilmu dewa tersebut. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Liyuan pergi menuju keabadian. Setelah itu bangsa kacang terus berlatih ilmu dewa. Namun dari mereka ada yang menghilang dan menjadi gila. Dan yang tersisa hanyalah Dofu yang masih berlatih ilmu dewa tersebut. Kemudian para bangsa Tofu membangun kota sendiri nih di bawah lereng gunung, yaitu kota tahu. Dan di sana mereka melanjutkan usahanya dengan membuat tahu. Kembali ke masa kini memperlihatkan Dofu yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu mencoba membantu penduduk di sana dengan menggunakan ilmu dewanya. Namun mereka malah kabur karena bangsa kacang sudah tidak menyukai ilmu dewa lagi. Karena itulah Dofu sangat dibenci oleh para bangsa kacang. Namun ada salah satu wanita nih yang tetap menyukai Dofu, dia adalah Doxiang. Dia ini selalu menyemangati Dofu yang sedih dan memberikan makanan untuknya. Namun ayahnya Doxiang adalah pemimpin bangsa kacang atau mayor. Hal itu membuat Doxiang takut hubungannya dengan Dofu diketahui oleh ayahnya. Karena ayahnya sangat membenci bangsa kacang yang masih mempelajari ilmu dewa. Setelah itu Dofu yang mendapatkan ramalan dari tusuk makanannya langsung termotivasi nih kembali dengan mendatangi museum dewa. Sesampainya di sana Dofu melihat kacang hitam yang mencuri tungku ajaib. Di situ Dofu mencoba menghentikan kacang hitam dan bertarung dengannya. Hingga akhirnya tanpa sengaja Dofu menggunakan ilmu dewa dan membuat kacang hitam pun kabur dari sana. Secara bersamaan penjaga datang dan mereka mengira Dofu lah yang mencuri di sana. Mengetahui itu, mayor menyuruh anak buahnya untuk membawa Dofu ke penjara di atas gunung. Doxiang mencoba menghentikannya namun gagal. Dofu pun dibawa ke atas gunung dan sesampai di sana dia satu sel nih bersama dengan seorang kakek-kakek. Namun Dofu tak asing dengan wajah sang kakek. Yang ternyata dia adalah Guru Luni yang ada di dalam gambar buku jurus miliknya. Lalu di situ Dofu memohon kepada Guru Luni nih untuk mengajari jurus-jurusnya. Guru Luni pun mengiyakan dan menunjukkan jurus-jurusnya. Besoknya saat para tahanan dikeluarkan untuk istirahat, Dofu menyadari bahwa gunung itu menampung para kacang yang menjadi gila karena ilmu dewanya. Kemudian Guru Luni pun mengajak Dofu untuk berlatih mempelajari ilmu dewa. Dan Dofu terus berlatih nih hingga dia menguasai semua yang diajarkan oleh Guru Luni. Hingga akhirnya Dofu berhasil menguasai semua jurus. Guru Luni mengatakan kepada Dofu untuk sabar menunggu kenaikannya sebagai dewa. Lalu Dofu dikunjungi tamu yaitu Doxiang. Di sana Dofu mengenalkan Guru Luni kepadanya dan dia juga menyampaikan terima kasih kepada mayor yang telah membawanya ke gunung itu. Hingga dia bisa
hingga akhirnya dia bisa menguasai jurus ilmu dewa yang diajari oleh guru Luni. Namun Doxiang malah menyuruhnya berhenti mempelajari ilmu itu agar dia bisa dibebaskan dari sana. Tapi Dofu tidak mau dan membuat Doxiang kecewa lalu pergi. Setelah itu guru Luni menyuruhnya untuk pergi ke istana Liyuan agar dia cepat diangkat menjadi dewa. Namun Dofu tidak tahu cara keluar dari sel. Kemudian guru Luni melemparkan Dofu ke dinding hingga akhirnya Dofu berhasil menembus dinding dan keluar dari sana. Di situ Doxiang melihat Dofu yang kabur dari penjara. Dia mengikuti kemana Dofu pergi dengan menyamar sebagai ibu-ibu. Tapi Doxiang ketahuan oleh Dofu. Tapi akhirnya Doxiang ketahuan nih oleh Dofu. Untungnya dia tidak mengenali Doxiang dan menganggapnya ibu-ibu yang menaiki gunung. Mereka pun bersama-sama menaiki puncak gunung nih. Lalu mereka sampai di tepi sungai. Di sana Doxiang melihat langsung Dofu menggunakan jurusnya dan membuat mereka melewati sungai dengan mudah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sedang beristirahat, Dofu menyadari suara ibu itu mirip dengan Doxiang dan membuatnya merindukan Doxiang. Meskipun tahu yang sering dibuatkannya tidak enak, dia bertekad akan membantu Doxiang dengan kesaktiannya membuat tahu terenak jika nanti dia diangkat menjadi dewa. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai nih di istana Liyuan. Dofu menghampiri patung Liyuan dan memohon mengangkatnya menjadi dewa. Tiba-tiba muncullah cahaya dari atas langit dan Dofu diangkat ke atas langit sama seperti Liyuan. Sesampai di atas langit, dia mengira telah menjadi dewa dan bertemu dengan Raja Liyuan. Kemudian muncullah kacang hitam bernama Heida yang ternyata mereka berada di pesawat luar angkasa. Jadi selama ini Liyuan dikurung oleh mereka, bukan diangkat oleh dewa. Di situ Heida mengurung Liyuan karena dia telah mencuri batu milik mereka yang jatuh ke bumi dan diubah oleh Liyuan menjadi tungku ajaib. Pada akhirnya kekuatan batu itu mengalir ke bangsa kacang membuat mereka menjadi hidup. Mendengar itu Dofu menjadi kecewa dan meragukan ilmu dewanya. Namun Liyuan meyakinkannya bahwa dewa itu ada. Kemudian anak buah Heida membawa Doxiang ke hadapannya. Dan disinilah Dofu baru menyadari bahwa ibu itu adalah Doxiang. Lalu Heida menyerang Doxiang menggunakan tungku ajaib hingga membuatnya menjadi benih kacang. Melihat itu Dofu menjadi marah kepada Heida dan mencoba menyerangnya. Namun di situ Heida menggunakan robotnya menyerang Dofu. Kekuatan Dofu tidak bisa menandingi robot itu hingga akhirnya dia diserap oleh tungku ajaib dan membuatnya menjadi kacang seperti Doxiang. Kemudian Heida memerintahkan pasukannya untuk menyerang bangsa kacang dan menyerap mereka menjadi benih kacang hingga kekuatan batu milik Heida kembali terisi. Sementara itu Dofu yang terlempar kembali ke tungku, dia mengingat memorinya selama ini. Di alam bawah sadarnya dia bertemu dengan Doxiang yang menyemangatinya dan memintanya untuk menepati janjinya, lalu Doxiang pun menghilang. Hal itu membuat dia bertekad untuk hidup kembali dengan kekuatannya. Lalu Dofu dengan mudah melawan para kacang hitam yang menyerangnya. Setelah itu Dofu langsung berhadapan nih dengan Heida. Hingga akhirnya Dofu berhasil menghentikan mesin yang menyerap para bangsa kacang dan Dofu melanjutkan pertarungannya dengan Heida. Saat berada di awan, Dofu melihat 7 bintang sejajar menuju negeri dewa yang dikatakan guru Luni. Kemudian Dofu menggunakan pedangnya. Dia menyerap kekuatan di sana. Dia pun meyakini bahwa dia percaya bahwa kekuatan dewa itu ada dan dia menggunakan pedangnya untuk menyerang Heida.
Hingga akhirnya Haida berhasil dikalahkan olehnya. Kemudian Dofu kembali ke pesawat yang akan hancur untuk menyelamatkan Li Yuan. Dengan kekuatannya Dofu melindungi Li Yuan. Saking besar kekuatan Dofu membuat kota Tahu hancur. Melihat itu Li Yuan mengalihkan kekuatan pada tungku ajaib dengan dibantu kekuatan Dofu untuk mengembalikan kota Tahu dan menghidupkan bangsa kacang kembali. Tapi hanya Doxiang yang tidak kembali hidup karena telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dofu. Hal itu membuatnya sangat sedih. Lalu mereka diangkat menjadi dewa, namun Dofu menolak dan memilih menemani Doxiang yang sekarang menjadi kacang. Singkat cerita, Dofu memenuhi janjinya kepada Doxiang. Dia membuka toko tahu yang terkenal dengan menggunakan kekuatannya. Setiap harinya Dofu selalu merawat Doxiang dan berharap suatu saat nanti dia akan kembali. Di akhir film, setelah beberapa tahun terlihat benih Doxiang yang akhirnya mulai tumbuh. Nah, itu tadi alur cerita dari film Tofu. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? So menurut kalian nih lebih kuat mana antara Dofu dan juga Master Po? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.